Jim Hanson adalah seorang mantan sniper dari marinir, bertahan melawan mafia akibat dari sekelumit janji yang dibuatnya. Liam Neeson, pemeran utama film ini, pernah membintangi film Taken dan juga film-film heboh lainnya. Kali ini Liam berkolaborasi dengan Juan Pablo dan Jacob dalam film The Markman. Produksi tahun 2021, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifnya agar tidak ketinggalan informasi dari kita. Selamat menikmati ringkasan ceritanya. Film dibuka dengan adegan seorang ibu dan anak yang sedang asyik bersenda gurau. Mendadak ada telepon dari Carlos, paman Miguel. Ia menyuruh Rosa untuk segera pergi meninggalkan Arizona bersama Miguel. Kartel mafia sedang memburu dan menangkap mereka untuk dibunuh karena membawa lari uang kartel. Setelah mendapat info dari HP Carlos, Maurico langsung memburu. Dan film pun dimulai. Suatu hari di perbatasan Arizona, Meksiko, seorang mantan sniper maritim bernama Jim Hanson sedang berburu serigala. Lalu Jim pulang ke rumah dan menurunkan bendera. Saat itu datanglah seorang penagih hutang, ia memberi kesempatan lunak 90 hari untuk melunasi. Lalu orang itu pergi. Esoknya Jim mencari pekerjaan ke teman-temannya. Ia tak segan untuk bekerja keras. Namun proyek sudah penuh. Jim diberi peluang tapi untuk bulan depan. Malam itu Sarah, anak perempuan Jim yang bekerja di kepolisian datang ke klam, di mana Jim sedang minum dan mengeluh akan keadaan negara. Dia bayar pajak tapi hidup kian dipersulit. Kemudian Sarah mengantar ayahnya pulang. Sesampainya di rumah Jim, Sarah dengan lembut menidurkan ayahnya yang mabuk di atas sofa dan meninggalkannya. Di perbatasan Arizona, Meksiko. Rosa dan Miguel berjuang melarikan diri di antara patroli kartel yang sedang lewat. Pemandunya tidak berani mengambil resiko dan hanya memberi petunjuk, ada satu pagar yang bisa dilepas. Miguel dan Rosa menerobos lubang pagar, kakinya terluka. Saat itu Jim lewat dan hampir menabrak Miguel yang menghadang jalan. Jim melaporkan ke pusat polisi perbatasan, mereka disuruh menunggu. Namun tak lama mobil mafia yang memburu Miguel dan Rosa datang. Maurico meminta Jim menyerahkan mereka, namun Jim menolak. Dan terjadilah baku tembak yang menewaskan kakak Maurico. Dengan gesit Maurico menerobos pagar dan mengejar lalu menaiki mobil Jim. Maurico membekuk Jim dari belakang, namun usahanya sia-sia. Ia terpelanting. Rosa tertembak, ia tewas karena banyak mengeluarkan darah. Ia titip Miguel pada Jim untuk diantar ke sepupunya di Chicago. Bala bantuan datang, Jim menyerahkan semua urusan pada Sarah dan menunggu di mobil hingga tertidur. Paginya Jim mendapati kartel datang ke kantor perbatasan Meksiko. Jim menemukan uang Rosa dalam tas. Namun Jim tak menghiraukan, lalu ia beranjak pulang. Di jalan ia merasa berdosa dan kondisi sangat butuh uang. Jim pun balik arah dan menjemput Miguel ke kantor dan mengantarkannya ke Chicago sesuai janjinya pada Rosa. Ia mengelabui petugas penjagaan, mengajak Miguel kabur dari pintu belakang. Maurico mengetahui hal itu, namun Jim sudah paham situasi. Ia bergegas pulang, sesampainya di rumah ia langsung mengemas baju dan keperluan. Lalu dimasukkan ke dalam tas. Ketika Jim kembali ke mobil, Miguel sudah tidak ada. Ia mencoba melarikan diri, untung saja Jim dapat menemukannya. Mobil kartel mengejar Jim sampai ke rumah.
Sesampainya di tempat, ia mengamati rumah itu dan beranjak masuk. Mauriko membuka pintu. Ia mengambil medali Jim dan kop surat, lalu membakar abis rumah Jim, setelah itu meninggalkannya. Jim mengajak anak itu berbicara, namun sepertinya Miguel tidak bisa berbahasa. Jim merasa lapar dan mengajaknya untuk makan burger. Setelah makan dan minum sekenyangnya, mereka berdua melanjutkan perjalanannya ke Chicago. Mereka berhenti untuk mengisi bahan bakar sambil berbelanja di supermarket. Jim berbelanja peta, namun penjual tidak menemukan harga. Maka peta itu diberikan cuma-cuma kepada Jim. Di luar Jim melihat telepon umum, kemudian ia menelepon Sarah. Sarah mengkhawatirkan Miguel dan Jim, karena rumah Jim dibakar kartel mafia semenjak Jim hilang. Mauriko dendam dan ingin membunuh Jim. Ia melacak penggunaan kartu kredit Jim yang ditemukan di kop surat, dengan sarana dari kartel yang serba lengkap. Jim marah karena rumahnya habis dibakar mafia, ia mengatakan pada Miguel. Tapi Miguel menerima itu sebagai marahan dari Jim. Tak lama mobil Jim rusak, akibat dari lubang tembakan. Akhirnya membuahkan hasil, Mauriko menemukan berkas penggunaan kartu kredit Jim dan mendatangi lokasi. Mauriko menanyakan pada penjaga minimarket tapi jawaban kurang memuaskan. Mauriko mencekik leher dan membunuhnya. Ia melacak kemana Jim pergi lewat CCTV, dan merusaknya demi keamanan dirinya. Jim memperbaiki mobilnya ke bengkel, namun sudah terlalu sore. After 6, we're closed. Jim terpaksa menunggunya sampai esok pagi. Can I have a hamburger? Sambil makan dan minum mereka menunggu, Miguel ke kamar kecil. Kemudian ia bingung karena Jim sudah tidak ada di kafe. Ternyata setelah dicari, Jim berada di dalam mobil dan sudah tidur lelap. Miguel membawa Jackson, anjing milik Jim, untuk pergi jalan-jalan. Ketika bangun, Jim kaget karena dompetnya hilang. Ia tak bisa bayar bengkel. Ternyata dompetnya dibawa Miguel untuk belanja keperluan. Setelah ngobrol dan membayar dengan kartu kredit, Jim pun beranjak pergi. Jim menyuruh Miguel melingkari peta kota Chicago. Sementara itu di tempat lain kartel mendapat informasi billing kartu kredit Jim dan menggunakan segala cara untuk menangkap Jim. Sementara itu Jim sedang asik. Seorang polisi memberhentikan Jim dengan alasan curiga. Mobil Jim penuh dengan bekas tembakan. Jim digelandang masuk ke mobil polisi. Sementara polisi akan menanyai bocah. I got tired of waiting and ate without you. Can I have my key? You didn't talk to the boy. How much? Excuse me? Jim pun menghajar polisi koruptor itu, mengikat dan meninggalkannya begitu saja sebelum mobil kartel datang. Tak lama kemudian, Mauriko datang dan menghabisi. Ia mengambil buku peta dan meneruskan perjalanan. Begitu pula Jim dan Miguel juga melanjutkan ke Chicago. Karena senjatanya dirampas polisi, Jim terpaksa membeli senapan lagi. Ia membayar dengan cash dan dapat diskon. Setelah itu Jim menelepon Sarah. Sarah meminta Jim mengembalikan anak itu. Dan Jim menyanggupi karena Sarah menceritakan tentang uang curian paman Miguel yang mati digantung, dan tuasnya kakak Mauriko. Jim pun belanja baju untuk Miguel dan beberapa keperluannya. Setelah itu ia menuju ke suatu tempat, yaitu penginapan yang cukup tersembunyi dari keramaian. Jim pun memesan satu ruangan untuk menginap dan membayarnya dengan kartu kredit.
namun tiba-tiba ia ingat dan mengubah pembayaran dengan uang cash. It's late. Maybe you ought to get some sleep, huh? Namun keamanan ternyata tidak seperti rencana. Lagi-lagi kartel itu bisa mengendus keberadaan Jim di motel itu. Yeah, wake up. We have to go. 911, what's your emergency? There's a robbery in progress here at the Blackwood Motel on Route 12. Jim melarikan diri dari jendela belakang, Mauriko dan geng pun masuk menjebol pintu. Jim berlari bersembunyi di dalam semak tinggi. Mauriko dan geng memburu tapi tak ada tanda. Jim mengambil jasad Jackson dan menguburkannya bersama Miguel. Miguel mengatakan bahwa ia tahu masalah uang curian itu dan Jim pun marah. Miguel lari menjauh dari Jim. I'm taking you back. Jim pun datang. Sementara itu di tempat lain Sarah mencari Jim. Mereka berdua pun segera bersiap berangkat. Jim pun berhenti ketika ia melihat gereja di seberang jalan. Jim dan Miguel melanjutkan perjalanan menuju Chicago. Jim bersemangat setelah mendapat motivasi dari pastor. Jim menelepon Sarah dan mengatakan bahwa ia akan melanjutkan misinya mengantar Miguel ke keluarganya di Chicago. So, what do you say? Keduanya berangkat dengan hati lega. Di tempat lain Mauriko dan geng menunggu di mobil. Mereka termenung mencari akal. Seorang di antaranya mengambil buku peta dan tidak sengaja melihat tanda Chicago. Mauriko kemudian menelepon koleganya yang berada di Chicago untuk mencari Jim dan Miguel. Hello. Wanna try? Setelah Jim mengajari Miguel memakai pistol dan menembak, ia kemudian berbelanja keperluan di minimarket. Kemudian mereka istirahat dan membakar uang hasil curian di bawah jembatan layang. Ready? Jim menancap gas menuju kota. Ia sadar di atas jembatan ada seseorang yang mengintai mereka. Kemudian orang itu menelepon Mauriko untuk memberitahu lokasi mobil Jim. Mauriko dan geng memutar balik arah dan mengejar. Mereka akhirnya bersua di perempatan. Dengan gesit Jim kabur dan dikejar oleh Mauriko. Jim menunggu dengan snipernya. Mauriko masih hidup. Jim dan Miguel lari bersembunyi di gudang peternakan. Jim naik ke lantai 2 dan mempersiapkan dudukan sniper sederhana dari skop. Kemudian menanti Mauriko dan geng mendekati peternakan. Mauriko berlindung di balik tembok. Miguel berhitung 30 detik untuk memancing tembakan. Mauriko memasuki gudang peternakan, dan ia akhirnya mendapati Miguel. Mauriko menggunakan Miguel untuk mengancam Jim. Mauriko ingin Jim mati di tangan Miguel, namun Miguel dengan cerdas melepas magazin peluru pistol Mauriko. Hendak mengisi ulang pistolnya, Mauriko kalah cepat dengan serangan Jim, kemudian terjadilah baku hantam yang dimenangkan oleh Jim.
Mereka menumpang ke mobil yang lewat, hingga akhirnya mereka sampai di Chicago. Jim memberikan medalinya pada Miguel sebagai kenang-kenangan. Kemudian Miguel bertemu dengan keluarga ibunya. Jim masuk ke dalam bus, ia duduk dan kemudian memeriksa lukanya, lalu ia tertidur. Dan cerita pun tamat.